Coba kamu bayangkan sebuah negara yang hancur dengan hutang menumpuk, rakyat menderita dan mulai dikuasai oleh negara asing. Kedengarannya seperti sebuah plot film, tetapi ini adalah kisah nyata. Kisah tentang Meksiko, kaisar boneka, dan perang yang akhirnya mengubah nasib sebuah bangsa. Gak lain gak bukan, kita akan kupas tentang perang intervensi Meksiko dan eksekusi Maximilian ke-1. Halo semuanya, kenalin nama aku Putri Aisyah Saki, aku dari kelas 11 S15, dan aku dari SMA Negeri 1 Cilengsi. Seperti yang kalian sudah ketahui, aku akan ngebahas tentang perang intervensi Meksiko dan eksekusi Maximilian ke-1 yang terjadi pada tahun 1860-an. Jadi, yuk langsung kita mulai! Oke, jadi yang pertama kita akan bahas orang-orang yang terlibat. Di posisi pertama ada Benito Juárez. Dia adalah pemimpin dari Meksiko, presidennya Meksiko yang gak mau tunduk pada intervensi asing manapun. Dia adalah pemimpin kelompok liberal dan sangat menjaga untuk mempertahankan kedaulatan dari Meksiko. Yang kedua kita punya Maximilian ke-1, seorang bangsawan Austria yang ditunjuk menjadi kaisar Meksiko oleh Prancis. Tapi sayangnya, dibandingkan menjadi seorang kaisar, dia lebih jadi seperti boneka politik yang jauh dari kata pemimpin sejati. Lalu yang ketiga, ada Napoleon ketiga, yaitu kaisar Prancis, yang mungkin dia kepikiran kayak gini. Gimana kalau Meksiko dijadikan kerajaan saja? Aku taruh orang suruhanku di sana. Orang suruhan yang dimaksud itu adalah Maximilian ke-1. Lalu yang keempat ada Jenderal Charles Latreille de Lorenzes. Ini adalah pemimpin pasukan Prancis yang sangat pede kalau pasukan ia bakal menang. Lalu yang terakhir ada Jenderal Ignacio Zaragoza. Ini adalah pemimpin pasukan Meksiko yang meskipun kalah jumlah ternyata tetap berhasil melawan dan bikin sebuah sejarah. Oke, sekarang kita akan bahas tentang kronologinya. Dimulai dari tahun 1861, awal mula kekacauan. Kita mulai di tahun ini, di mana Meksiko saat itu dipimpin oleh Benito Juárez. Dia dari kelompok liberal. Dan coba tebak, saat dia menjabat, kondisi negara benar-benar kacau balau. Ekonomi hancur, keuangan negara bangkrut, dan yang lebih parah, mereka punya utang ke 3 negara besar di Eropa, yaitu Inggris, Spanyol, dan juga Prancis. Dan seperti penagih hutang pada umumnya yang gak sabaran, 3 negara ini langsung mengirimkan armada militer mereka ke Meksiko. Inggris dan Spanyol akhirnya setuju untuk negosiasi dan kembali ke negara mereka. Tapi Prancis, tidak semudah itu. Prancis punya rencana lain. Mereka tidak mau cuma hanya sebuah uang, tapi mereka mau kekuasaan. Setahun kemudian, Prancis melihat ini sebagai suatu kesempatan emas. Mereka langsung mengirimkan 6.000 tentaranya di bawah kepemimpinan dari Jenderal Charles Latreille de Lorenzes. Mereka langsung mengunjungi kota Veracruz untuk menghabisi ke pertahanan dari Meksiko. Masalahnya Meksiko ini cuma punya 2.000 tentara di bawah komando dari Jenderal Ignacio Zaragoza. Jadi gimana nggak ketar-ketir? Meskipun kalah jumlah, Meksiko tetap nekat untuk melawan Prancis pada kala itu. Pada tanggal 5 Mei 1862, pasukan Meksiko dan Prancis bentrok di kota bernama Puebla. Makanya pertempuran ini dinamakan Pertempuran Puebla. Dalam waktu 1 malam, dari pagi hingga malam, pertempuran sengit itu terjadi. Peluru berdesing, meriam meledak, dan tanah Meksiko penuh oleh darah merah. Tetapi keajaiban justru terjadi bagi Meksiko. Meksiko menang. Prancis mundur karena kehilangan 500 tentaranya. Sedangkan Meksiko kurang dari 100 orang yang kehilangan nyawanya. Jadi ini adalah suatu kemenangan moral bagi Meksiko, membuktikan bahwa Meksiko tidak bisa diremehkan. Tapi jangan senang dulu. Walaupun Prancis kalah pada pertempuran Puebla, di tahun 1864, Prancis berhasil menduduki Meksiko karena mengirimkan tentara yang lebih banyak. Di saat itu, Napoleon ketiga langsung mengutus orang suruhannya, seorang bangsawan dari Austria bernama Maximilian ke-1 untuk menjadi kaisar Meksiko. Maximilian ke-1 pindah ke Meksiko bersama dengan istrinya, yaitu Charlotte of Belgium. Di sana, ada sebuah permasalahan. Maximilian ke-1 itu hanya seperti boneka politiknya Prancis, dan rakyatnya tidak mau tunduk terhadap orang asing. Nah,
Walaupun begitu, Benito Juarez tetap menentang dan tidak pernah mengakui adanya seorang kaisar di Meksiko. Dan perlawanan terus berlangsung meskipun Maximilian ke-1 menjabat sebagai kaisar Meksiko. 3 tahun setelah masa jabatnya Maximilian ke-1, ternyata datanglah penyelamat yang tidak terduga bagi Meksiko, yaitu adalah Amerika Serikat. Setelah Perang Saudara selesai, Amerika Serikat langsung menekan Prancis, tepatnya Napoleon III, untuk menarik pasukannya pergi dari Meksiko kala itu. Prancis langsung angkat kaki dari Meksiko di tahun 1867 dan meninggalkan Kaisar Meksiko itu atau Maximilian ke-1 sendirian di sana tanpa perlindungan. Akhirnya, pada 19 Juni 1867, Benito Juarez menangkap Maximilian ke-1 dan mengeksekusinya. Suara tembakan itu terdengar, dan itu adalah akhir dari kisah seorang boneka politik atau kaisar boneka Maximilian ke-1. Kematiannya membuat Meksiko kembali menuju sistem negara republik. Jadi itu dia penjelasan kronologi mengenai perang intervensi Meksiko dan juga eksekusi Maximilian ke-1. Nah, untuk upaya penyelesaiannya di sini terdapat 4 upaya penyelesaian. Yang pertama ada negosiasi awal. Seperti yang kita ketahui saat negara-negara Eropa seperti Inggris, Spanyol, dan juga Prancis menagih hutang kepada Meksiko, mereka melakukan negosiasi. Dan di saat ini mereka menganggap ada negosiasi yang tidak worth it dan mereka memutuskan untuk pergi pulang. Lalu, yang kedua ada dukungan dari Amerika. Di sini dukungan dari Amerika sangat berpengaruh untuk upaya penyelesaian agar Prancis pergi dari Meksiko. Lalu yang ketiga ada perang berkepanjangan. Seperti yang kalian tahu kalau Prancis ini nggak nyerah begitu saja, jadi perang itu masih berlanjut. Tetapi rakyat Meksiko juga tidak pernah menyerah kalau negara asing itu menduduki negara mereka. Jadi mereka tepatnya Benito Juarez dan rakyatnya terus-terusan melawan Maximilian ke-1 meskipun Maximilian menjabat sebagai seorang kaisar pada saat itu. Dan yang keempat, upaya penyelesaiannya adalah eksekusi dari Maximilian ke-1. Setelah Prancis mundur, Maximilian dibiarkan sendirian tanpa perlindungan. Jadi ya udah deh, akhirnya dia ditangkap sama Benito Juarez dan dieksekusi. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang teori sosiologinya. Kalau teori sosiologinya, yang pertama itu adalah teori konflik dari Karl Marx. Ini adalah konflik antara kaum liberal yang menuntut republik dan melawan kaum konservatif yang mendukung monarki. Kaum liberal yang dimaksud di sini adalah Benito Juarez dan rakyatnya, serta kaum konservatif yang di sini dimaksud adalah Prancis dan juga orang suruhannya yaitu Kaisar Meksiko Maximilian ke-1. Lalu teori yang kedua adalah teori konflik Ralph Dahrendorf. Nah, kalau berdasarkan pemahaman dari Dahrendorf, konflik ini kalau kita kaitkan dengan teorinya dia, ini adalah konflik antara penguasa asing dan juga rakyat yang pengen lepas dari dominasi asing. Nah, sekarang kita akan bahas tentang jenis konflik. Di sini jenis konfliknya ada 3. Yang pertama ada konflik politik. Nah, kalau konflik politik itu ada Juarez versus Maximilian, yang dimana itu dimaksudkan republik versus monarki. Lalu yang kedua ada konflik militer. Di sini konflik militer adalah Prancis dan sekutunya melawan pasukan Republik Meksiko. Lalu yang terakhir ada konflik ideologis, yaitu ada monarki konservatif melawan republik liberal. Selanjutnya kita akan bahas resolusi konflik. Di sini ada 3 resolusi konflik. Yang pertama itu adalah penarikan pasukan Prancis. Ya seperti yang tadi saya sudah jelaskan, kalau misalkan Prancis ditekan oleh negara Amerika Serikat untuk meninggalkan Meksiko. Yang kedua, itu adalah eksekusi Maximilian ke-1, yang dimana mungkin kita akan berpikir kalau Maximilian akan kabur, tetapi tidak. Justru ia ditangkap dan dieksekusi oleh pihak Meksiko. Lalu yang ketiga, pemulihan republik, yaitu setelah Maximilian tidak ada dan Juarez menang, dia mengembalikan Meksiko sebagai republik dan kembali berdaulat. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kisah atau dari kasus ini adalah
bahwa kedaulatan suatu negara itu tidak bisa dibeli. Walaupun Meksiko terlihat lemah pada awalnya, mereka membuktikan dengan mereka berusaha mempertahankan negaranya tidak ada yang tidak mungkin. Pada akhirnya mereka mendapat dukungan yang tidak terduga dari Amerika Serikat dan berhasil mengembalikan negara mereka menjadi negara republik dan tidak didominasi oleh negara asing. Jadi itulah kisah tentang perang intervensi Meksiko dan eksekusi Maximilian ke-1. Sampai jumpa lagi!